Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uzia Emas, saya Raka. Jujur ya, akhir-akhir ini saya sering diliputi rasa cemas melihat kondisi orang tua sendiri. Bangun pagi kok kelihatan lemas, langkahnya pelan. Bahkan untuk aktivitas sederhana saja, seperti ke masjid atau belanja ke pasar, sudah ngos-ngosan. Rasanya hati ini sakit sekali. Saya bertanya dalam hati, apakah memang masa tua harus identik dengan kelemahan, kesakitan, dan kehilangan kemandirian? Hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani sosok luar biasa, seorang pakar geriatrik terbaik di Indonesia. Beliau lebih dari 30 tahun mengabdikan diri untuk kesehatan orang tua. Pernah membangun program nasional Alzheimer dan juga penulis buku sehat di usia emas. Inilah Dr. Siti Setiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Raka, saya hadir dengan satu tekad menyelamatkan orang tua Indonesia dari penderitaan yang sebenarnya bisa dicegah. Kita sering lupa. Penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau osteoporosis bukan sekadar istilah medis. Ini ancaman nyata yang bisa merenggut kebebasan di masa tua. Astagfirullah. Jadi benar. Dok, kalau tekanan darah tinggi bisa membuat seseorang lumpuh, ya tuh, bahkan terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Betul sekali. Bayangkan seorang kakek yang jatuh karena tulangnya rapuh. Hanya satu kali jatuh, lalu patah tulang panggul. Dan sejak itu tidak bisa berjalan lagi. Anak-anaknya harus gantian merawat, istrinya kelelahan, dan hidupnya berubah total. Atau seorang nenek dengan diabetes, luka kecil di kaki yang seharusnya bisa sembuh malah membusuk. Lalu berujung amputasi. Saya sudah melihat kasus ini berkali-kali di Jakarta, Yogyakarta, bahkan sampai desa kecil di Bali. Mas Raka, penderitaan itu nyata. Ya Allah, mendengarnya saja sudah bikin merinding. Dok, jadi kalau tidak segera diantisipasi, usia emas bisa berubah jadi masa penuh kesedihan. Depate. Usia emas seharusnya jadi masa menikmati hasil kerja keras seumur hidup, syalat dengan tenang di masjid, bercengkerama dengan cucu di teras rumah, jalan-jalan pagi di kampung, tapi semua itu bisa lenyap bila kesehatan diabaikan. Dan yang lebih menyedihkan, banyak orang mengira solusinya harus obat mahal atau terapi modern yang sulit dijangkau. Padahal kunci kesehatan justru ada di dapur kita sendiri. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Tadi dokter sempat bilang solusi itu dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Boleh dibocorkan sedikit? Dok? Tentu, tempe, pisang, dan air kelapa. 3 makanan kampung yang sering diremehkan, padahal bisa jadi tameng penyakit di usia emas. Kita terbiasa melihatnya di pasar tradisional, murah, gampang didapat. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, ada kekuatan luar biasa untuk menjaga jantung tetap sehat, gula darah stabil, tulang kuat, dan pikiran tetap jernih. Wah, menarik sekali, tapi saya yakin banyak yang menonton sambil mengernyit. Masa sih? Hanya tempe bisa lawan diabetes, atau air kelapa kan cuma buat haus? Apa bisa jaga tekanan darah? Bagaimana menjawab keraguan ini? Dok. Inilah masalahnya, Mas Raka. Banyak salah paham di masyarakat. Contohnya, banyak yang pikir air kelapa hanya menyegarkan. Padahal kandungan kaliumnya bisa membantu menurunkan tekanan darah. Pisang dianggap buah biasa. Padahal seratnya mampu mengendalikan gula darah. Tempe dianggap lauk murah. Padahal proteinnya membantu membangun otot dan menjaga kesehatan tulang.
Saya sering menegur pasien dengan nada bercanda, tapi serius. Jangan remehkan makanan kampung. Nanti kamu sendiri yang menyesal. Hehe, jadi agak malu juga dengarnya. Saya sendiri jujur masih sering pilih makanan instan daripada tempe goreng atau pisang rebus. Padahal jelas-jelas yang sederhana itu lebih sehat ya. Dok, Betul. Coba bayangkan seorang bapak berusia 65 tahun, sebut saja Pak Rahmat dari kampung di Jawa Tengah. Dulu beliau masih kuat ke sawah, tapi setelah pensiun jadi jarang bergerak, lebih sering duduk sambil minum kopi manis. Berat badan naik, tekanan darah melambung. Suatu pagi beliau jatuh pingsan di teras rumah, dan sejak itu harus bolak-balik rumah sakit. Padahal, kalau sejak awal mau rutin konsumsi makanan sehat seperti tempe dan pisang, kemungkinan besar kondisinya tidak separah itu. aduh, cerita seperti ini bikin dada sesak. Dok, jadi sebenarnya penderitaan itu bukan takdir mutlak, tapi akibat kebiasaan kita sendiri. Tepat sekali. Mas Raka, saya selalu bilang ke pasien, tubuhmu adalah amanah. Kalau dijaga, ia akan setia menemanimu. Kalau diabaikan, ia akan menagih balas. Usia boleh bertambah, tapi jangan biarkan tubuh kita menyerah. Dengan pilihan sederhana setiap hari, kita bisa mencegah bencana besar di masa tua. Jadi kuncinya adalah mulai dari kebiasaan kecil di rumah. Boleh kasih contoh praktis? Dok, langkah paling mudah yang bisa dilakukan besok pagi. Besok pagi, cobalah sarapan tempe goreng atau tempe kukus dengan sedikit sambal. Tambahkan 1 buah pisang sebagai pencuci mulut. Lalu, siangnya minum segelas air kelapa segar. Itu saja sudah langkah besar. Jangan tunggu sakit baru panik. Mulailah hari ini, supaya besok kita bisa tersenyum bersama cucu. Masya Allah, sederhana, murah, tapi penuh makna. Sahabatu Ziyaimes. Catat baik-baik pesan dari dokter. Siti, tempe, pisang. Air kelapa 3 sahabat setia yang bisa menyelamatkan hidup di usia senja. Jangan diremehkan. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Surabaya, Padang, Pontianak, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi? Selatan, tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dok, saya jadi semakin penasaran. Sering banget saya dengar orang tua di sekitar saya mengeluh. Dulu kuat jalan jauh ke pasar. Sekarang 500 meter saja sudah ngos-ngosan. Apakah ini normal karena faktor usia? Atau sebenarnya tanda bahaya? Pertanyaan bagus. Mas Raka, banyak yang mengira itu sekadar tua biasa. Padahal, kalau jalan 500 meter sudah lelah, bisa jadi jantung tidak kuat memompa darah. Atau pembuluh darah sudah menyempit, itu tanda tekanan darah tinggi yang diam-diam merusak tubuh. Masalahnya, hipertensi sering tidak bergejala. Orang merasa sehat, tiba-tiba stroke. Saya sudah melihat terlalu banyak kasus seperti ini. Ya Allah, jadi bisa saja seseorang terlihat baik-baik saja, lalu mendadak jatuh sakit berat. Betul sekali. Sama halnya dengan diabetes. Banyak orang tua bilang, saya cuma suka teh manis. Itu kan biasa. Padahal gula darahnya pelan-pelan naik. Akibatnya saraf mati rasa, ginjal rusak. Bahkan penglihatan kabur. Ada pasien saya, seorang nenek dari Yogyakarta, kehilangan penglihatan hanya karena tidak mau berhenti minum minuman manis setiap sore. Padahal kalau sejak awal lebih banyak konsumsi pisang dan sayur, kondisinya bisa terkendali. Astaghfirullah. Jadi makanan sederhana bisa jadi penyelamat, tapi juga bisa jadi racun kalau salah pilih ya. Dok, Tepat. Dan jangan lupa osteoporosis.
Banyak orang tua jatuh di kamar mandi atau saat berwudu di masjid. Bukan karena licin semata, tapi karena tulangnya rapuh, sekali jatuh, patah tulang. Lalu kehilangan kemandirian. Saya sering lihat bapak-bapak yang dulu gagah jadi hanya bisa duduk di kursi roda. Itu bukan sekadar sakit fisik, tapi juga pukulan psikologis. Mereka merasa kehilangan harga diri sebagai kepala keluarga. Saya bisa bayangkan betapa hancurnya hati seorang bapak yang dulu kuat bekerja. Tiba-tiba harus bergantung pada anak-anaknya hanya untuk berdiri. Dok, bagaimana agar kita tidak sampai ke titik itu? Kuncinya ada pada pola makan dan gaya hidup. Mari kita bicara satu persatu. Untuk tekanan darah tinggi, banyak penelitian membuktikan kalium dalam air kelapa bisa membantu menurunkan tekanan darah. Bayangkan, pembuluh darah seperti selang air yang tersumbat, kalium bekerja seperti pembersih alami, melancarkan aliran. Kalau rutin minum segelas air kelapa, risiko stroke bisa berkurang. Wah, jadi air kelapa bukan cuma segar di siang hari panas, tapi benar-benar obat alami? Betul, banyak orang salah paham. Menganggap air kelapa hanya minuman pelepas dahaga, padahal itu obat kampung yang sudah terbukti. Sama dengan pisang, kandungan seratnya membuat gula darah stabil, tidak cepat naik setelah makan. Seorang pasien saya, Pak Jaya dari Bandung, berusia 68 tahun. Dulunya, setiap bulan harus kontrol gula darah. Setelah rutin makan pisang, sebagai pengganti camilan manis, gula darahnya turun signifikan. Dokternya sampai kagum, kok bisa hanya dengan pisang? Luar biasa. Jadi ternyata solusi murah di pasar bisa lebih manjur daripada camilan modern yang mahal. Cepat sekali. Dan tempe. Jangan lupakan tempe. Tempe itu bukan sekadar lauk pendamping nasi. Itu sumber protein, nabati, kaya kalsium, vitamin B, dan probiotik. Semua itu penting untuk mencegah tulang keropos dan menjaga daya tahan tubuh. Ada penelitian di Universitas Gadjah Mada yang menunjukkan lansia yang rutin makan tempe 3 kali seminggu punya kepadatan tulang lebih baik dibanding yang jarang makan tempe. Jadi, tempe bisa jadi perisai terhadap osteoporosis. Masya Allah. Jadi sebenarnya tempe, pisang, dan air kelapa ini seperti 3 serangkai penyelamat orang tua Indonesia. Betul. Mas Raka, kita sering mencari solusi jauh-jauh, padahal jawabannya ada di meja makan kita. Saya selalu bilang ke pasien, kalau mau sehat, jangan malu makan makanan kampung. Karena justru itulah harta karun kita. Coba bayangkan, dengan biaya yang sangat murah, kita bisa mencegah penyakit yang biaya pengobatannya ratusan juta. Dok, saya jadi ingin bertanya, kalau seandainya orang tua, saya besok mulai rutin minum air kelapa, makan pisang, dan tempe, apa perubahan nyata yang bisa mereka rasakan? Pertanyaan bagus. Biasanya, minggu pertama tubuh terasa lebih segar karena aliran darah lancar. Minggu kedua, gula darah lebih stabil, sehingga tidak mudah lemas atau mengantuk setelah makan. Minggu ketiga, tulang dan otot lebih kuat. Langkah kaki terasa ringan. Dan setelah 1 bulan, banyak pasien bilang, "Dok, saya merasa 10 tahun lebih muda." Itu bukan mimpi, tapi hasil nyata dari konsistensi. Subhanallah sahabat semua, dengar ya, jangan tunggu sampai terlambat. Jangan tunggu tubuh menjerit baru sadar. Mulai dari dapur kita sendiri, dari pasar tradisional, dari makanan yang kita anggap sepele, karena justru disitulah kunci umur panjang yang berkualitas. Benar, Mas Raka, saya ingin mengingatkan dengan tegas.
jangan tunggu penyakit datang baru menyesal. Ingat, setiap sendok makanan bisa jadi obat atau racun. Pilihlah yang jadi obat. Dok, bolehkah saya jujur? Kadang saya takut sekali membayangkan masa depan orang tua saya. Saya pernah lihat tetangga, seorang bapak yang dulu aktif sekali. Tiba-tiba stroke. Sehak itu, beliau hanya bisa duduk di kursi roda. Anaknya harus berhenti kerja untuk merawat. Rumah tangga mereka jadi kacau. Apakah benar penyakit di usia tua bisa menghancurkan seluruh keluarga? Mas Raka, ketakutan itu sangat nyata. Saya sudah menemui puluhan kasus seperti itu. Satu orang sakit parah, dampaknya bukan hanya pada dirinya, tapi juga istri, anak, bahkan cucu. Contohnya, seorang pasien saya di Jakarta bernama Pak Burhan, 67 tahun. Awalnya hanya tekanan darah tinggi yang diabaikan. Kuma, pusing sedikit, katanya. Sampai suatu hari beliau jatuh saat berwudu di masjid. Hasilnya stroke. Sehak itu, hidupnya berubah total. Anak, bungsunya terpaksa keluar dari pekerjaan untuk merawat. Istrinya harus selalu berjaga. Mereka sekeluarga ikut menderita. Innalillahi, mendengar cerita ini membuat hati saya menciut. Jadi benar, kalau sakit di usia tua bisa jadi beban berat, bukan hanya bagi pasien, tapi juga bagi seluruh keluarga. Tepat sekali. Dan yang lebih menyakitkan, banyak penderitaan itu sebenarnya bisa dicegah. Saya sering menegur pasien, kenapa baru datang ketika sudah parah? Kalau dari dulu menjaga pola makan, mungkin Anda tidak perlu terbaring di ranjang seperti sekarang. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi ingin membuka mata bahwa pencegahan itu jauh lebih murah, lebih mudah, dan lebih manusiawi. Jadi, Dok, kalau kita bicara tentang pencegahan, apa yang paling praktis dilakukan keluarga sederhana di kampung sekalipun? Mulailah dari dapur. Mas Raka, tempe yang sering dianggap lauk murah, ternyata bisa jadi pelindung jantung. Pisang yang biasa dijual di pasar bisa jadi penstabil gula darah. Air kelapa yang segar dari kebun bisa menurunkan tekanan darah. Semua ada di sekitar kita. Bukan teori kosong, tapi sudah terbukti di banyak pasien saya. Saya jadi teringat ibu saya di kampung. Dok, beliau selalu sediakan pisang rebus setiap sore. Dulu saya anggap itu hanya camilan sederhana. Ternyata ada manfaat besar di balik kebiasaan itu. Ya, Betul. Mas Raka, seringkali kebiasaan kampung justru lebih sehat dibanding gaya hidup modern yang serba instan. Saya punya pasien dari Yogyakarta, seorang nenek bernama Ibu Marni, usia 70. Beliau rutin minum air kelapa seminggu 3 kali. Makan pisang hampir setiap hari. Dan tetap aktif jalan ke pasar. Hasil pemeriksaan lab tekanan darah stabil, gula darah terkontrol, tulang kuat. Padahal usianya sudah kepala 7. Itu bukti nyata bahwa makanan kampung bisa jadi tameng kesehatan. Masya Allah. Jadi kalau begitu, sebenarnya kita tidak butuh solusi mahal. Yang kita butuhkan hanya konsistensi dan disiplin. Tepat sekali. Konsistensi itu kuncinya. Banyak orang mau sehat, tapi malas disiplin. Saya sering bilang, jangan tunggu sakit baru sibuk cari obat. Lebih baik sehatkan diri dengan apa yang sudah Allah sediakan di sekitar kita. Tempe, pisang, air kelapa ini seperti 3 sahabat yang selalu setia menunggu di pasar tradisional. Tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak. Tapi, Dok, bagaimana cara meyakinkan orang tua yang sudah terbiasa dengan makanan kurang sehat misalnya? Bapak saya susah sekali kalau tidak ada gorengan atau teh manis setiap sore. Itu tantangan yang sering saya hadapi.
Caranya adalah mengganti, bukan melarang total. Misalnya, gorengan bisa diganti tempe kukus atau tempe bacem dengan sedikit minyak. Teh manis bisa diganti air kelapa atau teh tanpa gula dengan pisang sebagai camilan. Jadi tetap nikmat, tapi jauh lebih sehat. Dan jangan lupa libatkan keluarga. Kalau anak dan cucu ikut makan tempe dan pisang, orang tua akan merasa didukung, bukan dipaksa. Hehe, benar juga ya. Doc, kalau cucu ikut makan tempe goreng hangat, kakek pasti tidak akan merasa sendirian. Jadi sehat sekaligus bahagia bersama keluarga. Tepat, Mas Raka, karena kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga kebersamaan. Seorang kakek yang makan sehat bersama cucu akan merasa lebih bersemangat. Dan itu berdampak pada hormon, imunitas, bahkan suasana hati. Saya sering melihat pasien yang tadinya murung. Setelah rutin makan sehat dan jalan pagi bersama keluarga, wajahnya jadi lebih cerah, lebih bahagia. Jadi sebenarnya kunci usia emas yang sehat adalah kombinasi sederhana makanan kampung plus kebersamaan keluarga plus sedikit disiplin. Betul, jangan remehkan hal-hal kecil. Satu potong tempe bisa memperkuat tulang, satu buah pisang bisa menstabilkan gula darah, segelas air kelapa bisa menjaga tekanan darah, ditambah jalan kaki 30 menit dan tidur cukup. Hasilnya luar biasa. Sahabatu Zia Emas. Dengar baik-baik pesan dok. Siti, jangan tunggu sampai tubuh memberi peringatan keras. Jangan tunggu sampai stroke atau patah tulang menghancurkan kemandirian kita. Mulailah dari hari ini, dari hal kecil yang sederhana. Dok, tadi dokter bilang penderitaan di usia tua bukan hanya sakit fisik, tapi juga pukulan psikologis. Bisa ceritakan lebih dalam seperti apa dampak emosionalnya? Tentu, Mas Raka, saya pernah menemui seorang bapak bernama Pak Hadi. Usia 69, pensiunan pegawai negeri di Surabaya. Dulu beliau gagah, disegani, dan jadi tulang punggung keluarga. Tapi setelah terkena diabetes yang tidak terkontrol, kakinya luka dan harus diamputasi. Sehak itu, beliau harus pakai kursi roda. Yang membuat beliau hancur bukan hanya kehilangan kaki, tapi rasa malu dan tidak berguna. Beliau sering berkata, "Saya ini sudah jadi beban. Bahkan untuk ke kamar mandi saja harus dibantu anak saya." Itu menyayat hati. Ya Allah, mendengar kisah itu saja sudah bikin dada sesak. Jadi sebenarnya yang paling berat bukan hanya sakitnya, tapi perasaan kehilangan harga diri. Betul. Bayangkan seorang bapak yang dulu bisa menafkahi keluarga, tiba-tiba hanya bisa duduk diam dan menunggu orang lain membantu. Itu membuat depresi, bahkan ada yang akhirnya menolak makan, menolak minum obat, karena merasa hidupnya sudah tidak ada arti. Mas Raka, penderitaan semacam ini nyata dan sering saya temui di ruang praktik. Lalu bagaimana dengan keluarga? Apa mereka juga ikut merasakan beban itu? Sangat terasa. Anak-anak sering harus bergantian merawat, ada yang sampai berhenti bekerja. Ekonomi seluruh guya, rumah tangga bisa retak. Saya pernah menangani seorang pasien di Jakarta. Stroke parah. Istrinya harus menjaga siang malam. Anaknya berhenti kerja. Lama-lama, istri kelelahan. Anak stres. Kuku terlantar. Keluarga yang dulu harmonis berubah penuh pertengkaran. Semua ini hanya karena kesehatan yang diabaikan sejak muda. Astagfirullah. Jadi benar kata pepatah. Satu orang sakit, satu keluarga menderita. Tapi dok, apakah semua ini bisa dicegah atau kita hanya bisa pasrah? Tentu bisa dicegah. Mas Raka, inilah kabar baiknya.
Jangan pernah berpikir sudah terlambat. Allah memberikan tubuh kita kemampuan luar biasa untuk pulih. Asal kita beri asupan yang tepat. Dan itu tidak harus mahal. Tempe, pisang. Air kelapa makanan sederhana ini bisa jadi penyelamat. Ditambah aktivitas fisik ringan, seperti jalan pagi atau senam lansia di balai desa. Hasilnya sangat signifikan. Jadi sebenarnya bukan soal usia, tapi soal pilihan setiap hari. Tepat, usia hanya angka, tapi kebiasaan adalah penentu. Saya punya pasien di Bali. Usia 75, masih bisa naik sepeda ke pasar. Rahasianya sederhana. Beliau rutin makan tempe, pisang, minum air kelapa, dan rajin jalan kaki setiap pagi. Bandingkan dengan pasien lain yang baru usia 60, tapi sudah harus bolak-balik rumah sakit karena pola makan buruk. Itu bukti nyata. Wah, jadi sebenarnya orang tua yang ingin tetap aktif harus mulai dari kebiasaan sehari-hari, bukan menunggu resep dokter. Betul sekali. Saya sering bercanda pada pasien. Kalau mau sehat, jangan hanya cari saya di rumah sakit. Carilah tempe di pasar. Hehe, karena kesehatan tidak hanya ditentukan oleh obat, tapi terutama oleh apa yang kita makan setiap hari. Saya ingin tekankan, piring makan adalah obat paling kuat. Dok, bolehkah saya tanya sesuatu yang mungkin agak polos? Banyak orang bilang, saya sudah tua. Untuk apa repot-repot menjaga makan, toh sebentar lagi juga mati. Bagaimana dokter menjawab pandangan seperti itu? Saya selalu jawab dengan tegas. Kalau umur ada di tangan Allah, kualitas hidup ada di tangan kita. Betul, kita tidak bisa menentukan kapan meninggal. Tapi kita bisa memilih bagaimana menjalani hari-hari terakhir. Maukah kita habiskan usia dengan bahagia bersama cucu, atau terbaring lemah? Jadi beban keluarga itu pilihan. Jangan jadikan usia sebagai alasan untuk menyerah. Saya sering menegur dengan nada agak keras, tapi penuh kasih. Jangan manja sama usia. Justru di usia emas, kita harus buktikan masih bisa bahagia. Iya, saya suka gaya dokter, tegas tapi penuh perhatian. Jadi sebenarnya ini bukan soal menunda mati, tapi soal hidup bermartabat sampai akhir. Betul sekali. Mas Raka, hidup bermartabat. Tetap mandiri. Tidak merepotkan orang lain. Itulah tujuan kita. Dan semua itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tempe yang kita anggap lauk biasa bisa memperkuat tulang. Pisang yang kita kira hanya buah harian bisa menjaga jantung. Air kelapa yang kita pikir hanya pelepas dahaga bisa melindungi dari stroke. Bayangkan betapa rugi kalau kita meremehkan semua itu. Sahabat Uzia Emas, dengar kata dokter. Siti jangan tunggu sakit baru menyesal. Mulailah hari ini. Dari meja makan sendiri. Karena tubuh kita seperti mobil klasik. Kalau dirawat dengan baik, performanya tetap optimal. Meski usianya tua. Tapi kalau dibiarkan, cepat rusak dan tidak bisa jalan lagi. Tepat sekali. Mas Raka, jadi jangan tunggu besok. Jangan tunggu minggu depan. Mulai dari sekarang. Dok, dari tadi, saya terus terbayang wajah orang tua yang kehilangan kemandirian. Rasanya menakutkan sekali, tapi saya yakin penonton di rumah juga bertanya-tanya, apakah benar makanan sesederhana tempe, pisang, dan air kelapa bisa memberikan perubahan nyata, bukan sekadar teori? Pertanyaan bagus. Mas Raka, saya akan ceritakan contoh nyata. Ada pasien saya bernama Pak Slamet, usia 62 tahun. Pensiunan guru di Solo. Saat pertama datang, beliau sudah pasrah. Dok, saya sering pusing. Gampang capek. Jalan sebentar sudah ngos-ngosan. Mungkin memang waktunya melemah. Saya tersenyum, lalu berkata tegas. Pak Slamet,
Jangan menyerah pada usia. Tubuh Bapak masih bisa kuat kalau Bapak mau merawatnya. Saya sarankan beliau, mulai dari hal sederhana, setiap pagi makan tempe bacem atau tempe goreng ringan, siangnya 1 buah pisang, sore atau malam minum segelas air kelapa. Ditambah jalan kaki 30 menit setiap hari. Dan apa yang terjadi setelah itu, Dok? 2 minggu pertama, beliau datang dengan wajah lebih segar. Katanya, "Dok, saya merasa lebih bertenaga. Tidak mudah pusing lagi." Sebulan kemudian, hasil pemeriksaan tekanan darahnya turun stabil, gula darahnya juga lebih terkendali. Bahkan beliau bercerita, istrinya senang sekali karena Pak Slamet bisa kembali ikut pengajian malam tanpa cepat lelah. Itu bukti nyata, Mas Raka. Masya Allah, jadi benar ya? Makanan kampung bisa mengubah kualitas hidup. Saya jadi terharu mendengarnya. Betul. Dan saya punya cerita lain, seorang nenek bernama Ibu Aminah dari Lombok. Beliau sering jatuh karena tulangnya lemah. Saya sarankan rutin makan tempe dan minum air kelapa. 6 bulan kemudian, kepadatan tulangnya meningkat. Beliau bisa kembali berkebun di halaman rumah. Cucunya sampai berkata, "Nenek sekarang lebih kuat daripada sebelumnya." Itu kebahagiaan yang tidak ternilai. Subhanallah. Jadi sebenarnya penderitaan usia tua bukan takdir yang harus diterima, tapi konsekuensi dari pilihan kita. Tepat sekali. Saya ingin menekankan, penderitaan itu bukan warisan usia, tapi hasil kebiasaan. Kalau kita mau ubah kebiasaan, kita bisa ubah nasib. Tidak ada kata terlambat. Bahkan di usia 70 atau 80 sekalipun, perubahan sederhana tetap membawa hasil. Dok, saya jadi ingin tanya, banyak orang tua merasa bosan kalau disuruh makan makanan sehat. Tempe terus, pisang lagi, air kelapa lagi. Bagaimana cara membuatnya lebih menarik? Iya, itu wajar. Kita bisa variasikan. Tempe bisa diolah jadi tempe bacem manis, tempe oreki pedas manis, atau sup tempe dengan sayuran. Pisang bisa direbus, dibuat kolak dengan sedikit gula aren, atau dijadikan jus. Air kelapa bisa dicampur sedikit jeruk nipis agar lebih segar. Jadi bukan soal membosankan, tapi soal kreatif. Dan jangan lupa, nikmatilah bersama keluarga. Makan tempe bersama cucu pasti lebih menyenangkan daripada makan sendirian. Wah, itu tips praktis sekali. Jadi, sehat bukan berarti membosankan, tapi bisa tetap lezat, asal kita pintar mengolah. Betul. Dan saya selalu ingatkan pasien, jangan hanya fokus pada rasa, tapi pikirkan masa depan. Mau sehat di usia 70, 80, atau mau menghabiskan sisa usia di ranjang sakit. Itu pilihan. Sahabat Uzia Emes, dengar baik-baik. Jangan tunggu. Tubuh berteriak, baru kita sadar. Jangan tunggu stroke, diabetes, atau tulang patah menghancurkan kebebasan kita. Mulailah hari ini. Dengan 1 potong tempe, 1 buah pisang, segelas air kelapa, dan langkah kecil jalan pagi. Benar, Mas Raka. Jangan malu makan makanan kampung. Jangan gengsi. Justru itulah kekuatan kita. Karena kesehatan tidak datang dari obat mahal, tapi dari kebiasaan sederhana yang konsisten. Dok, dari awal perbincangan ini saya merasa seperti dibangunkan dari tidur panjang. Seringkali kita menyepelekan hal kecil. Sampai akhirnya bencana besar datang, tapi saya yakin penonton di rumah masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi kalau mereka tetap cuek, tetap tidak mau berubah. Mas Raka, izinkan saya bicara terus terang. Kalau seseorang di usia emas tetap cuek, risiko paling besar adalah kehilangan kemandirian, tekanan darah tinggi yang tidak dijaga,
akan berujung stroke, diabetes yang tidak dikontrol akan merusak ginjal, saraf, bahkan bisa amputasi. Osteoporosis yang diabaikan akan membuat tulang rapuh. Jatuh sedikit langsung patah. Akibatnya, hidup tersisa di ranjang. Menunggu orang lain membantu makan, mandi, bahkan berpakaian. Itu bukan lagi hidup. Itu penjara di dalam tubuh sendiri. Astagfirullah. Jadi, masa tua bisa berubah jadi siksaan kalau kita abai? Betul. Dan yang paling menyedihkan, penderitaan itu bukan hanya milik pasien, tapi juga seliwara. Anak-anak harus berhenti kerja, istri kelelahan, cucu kehilangan perhatian. Saya pernah lihat seorang keluarga hancur karena satu orang sakit parah. Itu tragedi yang seharusnya bisa dicegah. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dok, agar tidak jatuh ke jurang itu. Mulailah dari keputusan sederhana, jangan tunda, besok pagi, pilih sarapan tempe, sore hari, makan pisang sebagai camilan, minum air kelapa segar 3 kali seminggu. Lakukan jalan pagi 30 menit, tidur 7 jam, kurangi gula, dan rokok. Itu langkah kecil yang akan membuat perbedaan besar. Dok, saya jadi ingat cerita. Ada seorang kakek di kampung saya. Usianya 78. Setiap pagi beliau jalan ke masjid. Setelah itu, minum air kelapa dari pohon belakang rumah. Beliau masih bisa berkebun, bahkan main bola kecil dengan cucu. Apakah itu contoh nyata kalau usia tidak membatasi kesehatan? Tepat sekali. Mas Raka, saya juga punya pasien bernama Pak Hasan. Usia 75. Dari Makassar, beliau masih aktif jadi imam masjid. Suaranya lantang, jalannya tegap. Rahasianya sederhana, setiap hari makan tempe, pisang, minum air kelapa, dan rajin bergerak. Beliau selalu bilang, umur di tangan Allah, tapi semangat hidup di tangan saya. Itu inspirasi luar biasa. Masya Allah. Jadi kita semua masih punya harapan selama mau berubah. Betul, jangan pernah merasa terlambat. Saya sering bilang ke pasien, selama jantungmu masih berdetak, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki hidup. Bahkan, perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar. Bayangkan, satu potong tempe hari ini bisa menjadi perisai dari patah tulang besok. Satu buah pisang bisa mencegah gula darah melonjak. Satu gelas air kelapa bisa melindungi dari serangan stroke. Jangan remehkan. Sahabat Uzia ya mas. Dengar kata dokter. Siti, jangan tunggu tubuh berteriak baru kita sadar. Mulailah hari ini, karena tubuh kita sudah setia menemani puluhan tahun. Kini giliran kita merawatnya. Jangan sampai anak cucu kita melihat kita terbaring lemah. Padahal kita bisa tetap kuat, tetap bahagia. Saya ingin titip pesan, usia emas bukan akhir, tapi puncak kehidupan. Jangan biarkan penyakit mencuri masa indah ini. Pilih makanan sehat, pilih gaya hidup baik, pilih hidup bermartabat. Anda berhak sehat, Anda berhak bahagia, Anda berhak mandiri. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, dokter, atas pencerahannya. Sahabat semua, jangan hanya menonton lalu lupa. Mulailah langkah kecil hari ini. Tempe, pisang, air kelapa 3, sahabat kampung yang bisa menjaga kita tetap sehat di usia emas. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Jakarta, Medan, Denpasar, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Ingat, kesehatan adalah amanah. Jangan tunggu terlambat. Mulailah hari ini. Demi dirimu, demi keluarga,
demi masa depan yang lebih indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap berbahagia di usia emas.